Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Arini Pertiwi, mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha. Saat ini saya sedang melakukan uji kinerja. Berikut kartu peserta saya. Kali ini saya akan melaksanakan layanan konseling individual dengan pendekatan behavioristik dan teknik self-management. Selamat menyaksikan. Permisi, pagi Ibu. Iya, pagi. Oh, Andi, silahkan masuk, Andi. Iya, Bu. Duduk, Mak. Makasih. Oke. Andi, gimana kabarnya hari ini? Baik sih Bu, tapi ada kendala sedikit. Oh, ada kendala sedikit. Oke, jadi tujuan Anggi kemari mau ngapain nih? Mau konseling sama Ibu Arini. Oh, seperti itu. Oke. Jadi, masalahnya kita pahamin dulu ya. Sebelum kita melakukan konseling individual pada pagi hari ini, sebaiknya kita awali dengan doa. Oke, Ibu pimpin doanya, berdoa menurut agama kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi gimana Nggi? Gimana tadi mau konseling ya sama Ibu? Ya Ibu, Mau konseling tentang keuangan Ibu boros. oh gitu, Anggi sekarang boros ya. Oke, sebelum kita mulai konselingnya, Ibu jelaskan dulu ya. Tujuan dari konseling ini tentunya untuk membuat permasalahan Anggi segera terselesaikan. Dan adapun asas-asas yang kita anut dalam kegiatan ini, yang paling pertama adalah asas kerahasiaan, di mana Anggi tidak perlu ragu menceritakan masalahnya sama Ibu karena Ibu tidak akan menceritakan keluar, ya. Terus asas yang kedua, Ibu harap Anggi terbuka sama Ibu ya. Itu atas dasar asas keterbukaan. Mengapa demikian? Karena dengan keterbukaan Anggi, maka masalah Anggi bisa terselesaikan dengan baik. Sampai di sini paham ya? Ibu. Oke. Dan kemudian kegiatan konseling kita akan berjalan kurang lebih selama 40 sampai 45 menit ke depan. Bagaimana, Anggi setuju? Setuju Ibu. Oke. Kalau begitu, karena Anggi sudah tahu gambarannya ke depan seperti apa kegiatan kita, oke, kita mulai saja. Ibu tanya dulu kesiapannya, udah siap? Sudah siap Ibu. Oke, bagus. Sekarang Ibu mau dengar apa keluhan Anggi terhadap kegelisahan itu, katanya lagi boros sekarang ya. Jadi gimana nih? Ibu. Sebenarnya Ibu, orang tuaku kasih jajan itu 1 bulan untuk jadi kayak 500 untuk 1 bulan. Nah, tapi saya rasa itu tidak cukup sama saya sih Ibu. Mungkin karena saya juga pakai itu uang untuk hal-hal yang lain. Padahal itu untuk uang jajan, tapi biasa saya traktir temanku, pergi keluar. Oh gitu. Gitu Ibu. Oke, Ibu tanya dulu ya. Memang uangnya sebanyak berapa? 500 ya? 500 Ibu. Emang orang tuanya selalu memberikan uang sebanyak itu atau akhir-akhir ini dikurangi? Jumlahnya memang sudah seperti itu selama ini? Tidak dikurangi sih Ibu, memang jumlahnya segitu, tapi saya rasa itu kurang Ibu. Apalagi banyak teman-teman ajak keluar gitu. Apalagi kan ini bulan Oktober tuh Ibu, dimana kayak kita masih santai-santai. Oh iya. Waktu Ibu belum ada ujian. Belum ada ujian gitu. Anggi kan kelas 12 ya. Iya Ibu. Karena dipikir belum ujian jadi banyak santainya di luar. Gitu. Begini ya Anggi ya. Uangnya kan sama yang sebelum-sebelumnya. Kalau boleh Ibu tahu, Anggi ngapain aja sih dengan uangnya yang sebanyak 500 itu dalam sebulan? Kan kalau sebelum-sebelumnya kan katanya cukup. Ibu, sekarang kenapa sih tidak cukup? Itu boleh tidak Anggi
uraikan. Jadi 500 itu bagaimana pemakaiannya, seminggu dihabiskan berapa gitu kan. Boleh Ibu dengar? Oke Bu, jadi ceritanya kan kalau di hari-hari sekolah kan kalau sekolahnya kita kan 5 hari kan Ibu. Iya. Nah, uang jajan itu 20.000 Tiap hari. Iya. Nah, tapi kadang Ibu kalau teman ajak keluar, kayak misalnya ini kan hari Rabu kan. Nah, pasti kalau pas sudah di sekolah teman ajak kayak bilang, Anggi sebentar keluar yuk, pergi nongkrong kita, pergi makan apa. Ya sudah Ibu, jadi otomatis uang yang saya simpan sisanya itu untuk keperluan yang mendesak kayak ban bocor, isi bensin. Nah, itu saya pakai Ibu untuk pergi dengan teman. Nah, kadang juga Ibu kalau misalnya teman kayak saya mau suka keluar tapi temanku tidak ada uang, biasanya juga saya bertraktir Ibu. Kadang saya tidak berpikir untuk bagaimana untuk simpan uangku itu untuk keperluan yang lain. Jadi saya pakai Ibu. Nah, pas sekarang ini saya baru sadar uangku ini sisa menipis. Begitu Ibu. Gitu. Oke. Berarti yang Ibu tangkap ya, yang Anggi ambil ini dana tak terduga. Iya Ibu. Oh begitu. Jadi dana tak terduganya dipakai untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi sebenarnya uang yang diberikan orang tuanya itu cukup sudah seperti jumlah sebelum-sebelumnya. Iya. Tetapi akhir-akhir ini Anggi merasa uang tersebut tidak cukup. Setelah ditelusuri, ternyata uang yang 500 sebulan yang Anggi pakai itu ada dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan lain seperti nongkrong sama teman, traktir teman, gitu kan. Nah, kalau yang Ibu perhitungkan tadi katanya uang jajannya 20.000 per hari. Kita sekolah 5 hari. Berarti dalam 1 minggu itu Anggi punya jatah 100.000 ya? Iya Ibu. Jadi dalam sebulan itu ada 400.000 kebutuhan pokok yang Anggi harus tutupi. Iya Ibu. Nah, 100.000-nya adalah biaya-biaya tak terduga seperti yang Anggi bilang tadi, ban bocor. Oke, Ibu paham. Mengapa Anggi merasa longgar untuk mengeluarkan uangnya? Karena Anggi berharap dengan dana tak terduga yang 100.000 tadi itu. Padahal yang 100.000 itu sudah ada posnya. Seperti itu ya. Oke. Jadi bisa tidak Anggi temukan apa sih faktor yang membuat saya begini? Kira-kira apa yang membuat Anggi boros? Faktor apa? Faktornya Ibu, faktornya kalau saya pikir-pikir yang buat saya boros itu Ibu, kayak ajakannya teman. Pasti kan kita tidak enakan toh kalau menolak ajakannya teman. Pasti kalau teman ajak pasti langsung ayolah, karena takut toh nanti pas kayak teman-teman kalau kita tidak datang, kalau teman-teman pergi nongkrong nanti kita dibicara-bicarakan. Oke. Gitu Ibu. Oke, Ibu paham. Berarti Anggi bilang yang menjadi faktor perilaku konsumtif Anggi ini adalah ajakan teman atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak begitu penting. Nah, satu lagi Ibu mau tanya ya. Sekarang ini lagi marak kan belanja online. Apakah Anggi termaksud orang yang ikut-ikutan suka belanja online? Gimana belanja online-nya? Iya Ibu. Tadi malam saya baru check out Ibu. Wah, check out apa itu kalau boleh tahu? Sepatu. Ya, kadang memang kita tergiur dengan belanja online dikarenakan gratis ongkir. Ya, Seperti itu. Apalagi sekarang itu sudah mendekati tanggal 10 ya. Promo itu banyak, 10-10 seperti itu. Jadi ya, berarti Anggi juga orang yang suka itu ya belanja online ya. Ibu mau tanya lagi, ini belanja sepatunya ini gimana? Apa memang Anggi belum punya sepatu atau kebetulan sepatunya rusak sampai dibeli lagi atau gimana? Tidak sih Ibu, karena saya lihat warnanya juga cantik, baru saya belum punya sepatu warna kayak begitu Ibu.
baru modelnya juga kayak zaman kekinian gitu Ibu. Oh, Makanya saya beli. oh, tapi Anggi sudah punya sepatu sekarang ini? Sudah punya? Sudah Ibu, Oh, sudah. banyak di rumah. Oh, banyak di rumah. Tetapi karena tergiur warnanya yang cantik, modelnya juga kekinian, terus mungkin juga ada gratis ongkir ya. Iya Ibu. Belum lagi kupon-kupon dari tokonya, ada potongan cashback begitu ya. Oke. Jadi tambah nih lagi 1 poin. Selain Anggi punya kebiasaan yang suka mentraktir temannya, suka nongkrong di luar, ternyata ada satu kebiasaan lagi, yaitu Anggi suka membeli barang yang tergolong keinginan Anggi, bukan kebutuhan Anggi, kan? Gitu. Oke, jadi kesimpulannya Anggi berperilaku konsumtif karena Boros. dan suka membelanjakan hal-hal yang hanya menjadi keinginan, betul, bukan kebutuhan. Sementara kita dianjurkan membelanjakan uang hanya untuk kebutuhan. Adapun untuk keinginan itu kalau kita sudah memiliki kelebihan. Di sini kan Anggi uangnya udah pas, gitu kan? Jadi saran ibu, kalau memang ada hal-hal yang diinginkan untuk dibeli, sebaiknya Anggi menabung. Iya, gitu kan. Menabungnya dari mana? Menabungnya dari hasil sisih dari uang yang itu, dana tak terduga tadi itu. Misalnya kan dana tak terduga tadi itu kan 100.000, ya, itu Anggi habiskan 50.000, masih ada sisanya 50.000, bisa ditabung, bukan dipakai nongkrong, begitu kan. Jadi Anggi harus bisa pandai berpikir ya, bagaimana kedepannya uangnya harus diapakan, kita harus bijak gitu. Ini Anggi bagus loh, orang tuanya bisa memberikan uang, kalau untuk ukuran ibu ya, itu sudah banyak bagi siswa SMA seperti Anggi gitu. Kalau anak-anak lain mungkin tidak seberuntung Anggi yang uangnya sudah bagus memenuhi kebutuhan pokok Anggi begitu. Oke, Ibu saksikan video dulu buat Anggi ya. Ini ada video supaya bisa menginspirasi Anggi, bisa ditonton sejenak ya. Sebenarnya ada beberapa habit, kebiasaan atau gaya hidup yang selama ini kita jalani, tapi ternyata itu adalah sesuatu yang salah. Simple sih, tapi kalau kita gali lagi, ternyata itu bisa membuat kita rugi. Kenapa? Karena perilakunya terlalu konsumtif dan dapat membuat pengelolaan uang kita jadi kacau balau. Yang pertama, jalan-jalan ke mall tanpa punya tujuan. Kenapa itu salah? Karena kalau kita nggak punya tujuan pas kita jalan-jalan, kita akan cenderung banyak beli ataupun melakukan pembelian yang impulsif, yang tidak terencana. Jadi kalau kamu jalan-jalan ke mall, please tentuin dulu tujuan kamu ke sana mau apa. Mau cari barang apa? Kebutuhan kamu apa? Mau nongkrong atau mau lihat-lihat barang aja? Harus ditentuin, karena kalau enggak kamu bakal tergoda untuk membeli barang-barang yang enggak kamu rencanain dan bahkan ternyata enggak kamu butuhin banget. Yang kedua, kamu terlalu sering mengincar barang-barang yang ternyata sebenarnya enggak kamu butuhin. Jadi kamu sering banget beli barang-barang yang ternyata bukan kamu butuhkan, tapi hanya yang kamu inginkan, yang padahal kamu udah punya segudang barang-barang itu di lemari kamu, atau bahkan di tempat tidur kamu sudah tergeletak, atau bahkan di dinding-dinding kamar kamu udah banyak banget barang-barang yang kamu beli yang ternyata cuma jadi sampah, yang akhirnya kamu gak pernah pakai karena cuma lapar mata doang. Makanya kamu kalau setiap bulan harus atur lagi, harus atur apa yang jadi kebutuhan kamu dan apa yang jadi keinginan kamu. Jadi jangan beli hal-hal yang kamu inginkan aja, tapi harus dilihat juga fungsinya. Kamu benar-benar butuh nggak sih sama barang itu? Harus dicek lagi. Yang ketiga,
ngopi yang nggak terkontrol. Contohnya, setiap hari jajan cilok, jajan martabak, beli jajanan ke Indomaret, ke Alfamart, ke supermarket, terus ditambah lagi belum ngopinya. Setiap hari pasti selalu ngopi, bahkan ngopinya bisa nyampe 2 kali. Sekali ngopi berapa? 20.000, bisa sampai 60.000, tergantung jenis kopinya. Terus kalau kamu mengeluarkan uang jajan sehari aja itu ternyata bisa mencapai 50.000 rupiah, kamu kaliin deh sebulan kamu dapat berapa. Jadi sebenarnya itu salah satu gaya hidup yang salah. Jadi jangan keseringan ngopi tiap hari, jangan keseringan jajan tiap hari. Harus kamu atur. Misalkan seminggu kamu ngopinya 3 kali aja. Terus kamu beli jajan buat di rumah, buat di kosan, langsung aja beli yang banyak. Terus kamu bisa cemil kalau kamu lagi di kosan, lagi di rumah. Jadi jangan jajan terus, jangan ngopi terus, karena uangnya lumayan banget. Kalau kamu hitung-hitung dari tiap hari pengeluaran ngopi kamu bisa mencapai 50.000 rupiah untuk sama jajan loh. Ternyata malah jumlahnya lebih besar daripada uang makan kamu. Selanjutnya, kamu nih selalu punya mindset pinjam dulu uang tabungan, nanti digantinya kalau udah gajian, nanti digantinya bulan depan. Jadinya karena kamu punya barang-barang yang kamu inginkan, punya barang-barang yang ternyata nggak sebenarnya hilang. Nah, itu cara hidup yang salah, gaya yang salah. Oke, nah itulah tadi sepenggal video yang Ibu kasih nonton sama Anggi ya. Jadi dari video tadi apa yang bisa diambil terkait masalah yang sedang Anggi hadapi sekarang? Itu tadi Bu, kalau pergi ke mall itu harus ada tujuan, jangan tidak punya ada tujuan. Karena biasa kalau yang tidak ada tujuan itu biasa kayak kita sampai di mall, kita lihat barang-barang yang bagus, lucu, pasti kita langsung beli, padahal kita sebenarnya tujuannya tidak mau beli itu. Nah, terus yang kedua juga tentang itu Ibu, ngopi dengan cemil. Nah, itu usahakan kalau apalagi kan kita pelajar tuh Ibu. Nah, pasti juga kita masih butuh uangnya masih dikasih uang orang tua. Jadi kalau ngopi itu setidaknya kalau di situ kan tadi dibilang 1 minggu 3 kali saja toh. Tapi sebisanya kita kan remaja, jadi kalau boleh 1 minggu 2 kali saja. Terus kalau beli jajan seperlunya saja, jangan terlalu berlebihan. Terus itu juga Ibu, kan kita menabung. Kalau menabung itu kita tidak boleh ambil kalau mau biasa kan orang kalau menabung selalu orang ambil dari dari tabungannya. Nah, tapi kadang juga kita kalau sudah ada uang kita mau kembalikan itu yang kita pinjam, pasti kita beli untuk keperluan lain. Oh, betul. Itu sih Bu, itu yang saya dapat tadi. Bagus sekali. Nah, jadi Anggi sudah paham ya bahwa memang perilaku konsumtif itu membuat Anggi menjadi banyak mengeluarkan uang ya, boros, dan itu tidak baik. Kalau uangnya Anggi menipis, itu kan tidak mungkin minta ke orang tua lagi, pasti Anggi bakalan kena marah sama orang tuanya ya. Pasti mama ngomel-ngomel tuh, dia bilang, ini Anggi uangnya kok tidak cukup, kemarin bisa cukup, kemana saja, kan begitu pasti orang tuanya. Iya. Nah, karena Anggi murung-murung nih, Ibu lihat bagaimana kalau kita ice breaking sedikit. Oke, Ibu. Ya, biar Anggi tidak terlalu tegang, biar Anggi bisa rileks menghadapi masalahnya ya. Jadi ice breaking Ibu kali ini karena Anggi murung, maka Ibu akan memberikan Anggi ice breaking tepuk senyum ya, supaya senyumnya kembali bersinar. Oke, caranya seperti ini. Habis itu kita praktekkan sama-sama ya. Tepuk senyum. Sedekah paling murah adalah senyum. Ting. Kayak gitu ya. Oke. Bagaimana kalau Anggi yang pimpin? Oke. Anggi yang pimpin ya, Ibu yang ikut. Oke. Anggi. Tepuk senyum. Sedekah paling murah adalah senyum. Ting. Oke. Bagus. Kalau Anggi sudah mulai nampak senyumnya ya. Walaupun permasalahannya ini
sedang dihadapi, tapi ibu coba bantu ya. Ibu akan bantu Anggi bagaimana mengatur uangnya yang semula cukup menjadi tidak cukup, dan kita akan perbaiki lagi agar menjadi cukup kembali. Nah, sekarang ibu minta Anggi menyusun daftar apa saja yang akan Anggi gunakan dengan uangnya sebanyak itu tadi. Tidak usah yang per bulan ya, yang harian saja, karena kan tadi Anggi bilang seminggu aja. Anggi bilang tadi seminggu itu menghabiskan 100.000 ya. Nah, coba Anggi tuliskan di sini apa saja yang akan Anggi lakukan dengan uang jatah yang sudah diberikan sama orang tuanya. Pertama beli apa, tulis dulu kebutuhan pokoknya ya. Jajan sehari berapa gitu. Ini apa tadi Bu? Apa yang Anggi belanjakan dengan uangnya, kayak misalnya membeli bensin, buat makan di sekolah, gitu. Dengan nominalnya ya ditaruh ya di ujung. Oke Ibu. Oke, Ibu lihat ya. Menyisihkan uang jajan, oke, sebisa mungkin membawa bekal. Nah, ini bagus nih, membawa bekal nih bagus. Nah, Ibu suka. Jadi kalau jajannya setiap hari di sekolah itu berapa? Kalau buat makan? Buat makan? Biasa kalau yang paling murah itu Ibu 8.000 nasi kuning. Oh, nasi kuning 8.000. Nah, di sini Anggi bisa hemat 8.000 nih. Ini bagus, Ibu suka kalau di sekolah membeli cemilan dengan seperlunya saja. Nih, kalau cemilannya berapa ini? Dia sih mulai dari 1.000 sih Bu. Oh, mulai dari 1.000. Iya. Bagus. Oh, pantas Anggi itu ya suka kecolongan pakai uangnya. Jajan di sekolah murah, akhirnya overnya di luar. Iya Ibu. Oh, oke, Ibu tahu. Mengisi bensin. Nah, oke, ini bagus. Isi bensin, apalagi sekarang bensin sudah mahal ya. Iya Ibu. Iya, bensin sekarang sudah naik. Biasanya kalau fullnya motornya Anggi dapat berapa tuh? 35 sih Bu kalau full. Wow, lumayan ya. Iya, sama Ibu tadi juga isinya segitu. Oke, nah jadi uang jajan yang 20.000 itu bisa kita kurang ya, di sini 8.000. Berarti yang Anggi pakai sehari itu 12.000, ada hemat 8.000. Nah, dari hematnya 8.000 tadi itu coba Anggi kalikan 4. 8 kali 4 itu udah dapat berapa kan? Iya Bu. Nah, daripada Anggi pakai biaya tak terduganya yang tadi itu, mending Anggi pakai yang dari sini. Jadi biaya tak terduga itu bisa Anggi sisipkan kembali menjadi tabungan. Nah, kalau sudah banyak terkumpul tabungannya, disitulah Anggi bisa gunakan untuk barang-barang yang Anggi inginkan. Gitu. Jadi jangan sampai uang kebutuhan pokok Anggi itu diganggu sama barang-barang yang hanya menjadi keinginan Anggi. Seperti itu ya. Jadi di sini jelas Anggi hematnya 8.000 di sini dapat ya. Gitu. Jadi setiap hari, iya kalau bisa bawa bekal Anggi, ini bagus. Ibu suka ini. Oke, jadi kalau memang setiap hari tidak bawa bekal, tidak siap bekalnya maksudnya, tidak apa-apa ya. Ini kan 8.000 ditabung. Oh iya, 8.000 ditabung sama 5 hari itu lumayan loh. 8 kali 5 dia dapat. Ini kan biaya per hari nih kan.
Iya benar, sebenarnya banyak loh ini. Iya. Oke. Jadi taruhlah Anggi dalam 5 hari itu bawa bekalnya 2 hari atau 3 hari aja kan. Jadi siapa tahu Anggi bosan dengan bekalnya, besok sudah bisa jajan dengan jajanan sekolah lagi kan. Apalagi kan Anggi jurusan boga, pasti kan jago masak. Cuma mungkin ya itu lagi, mungkin telat bangun. Apalagi orang tuanya juga kan kerja kantoran. Kalau misalnya orang tua tidak sempat menyiapkan sarapan ya pasti orang tua sudah berharap ini uang sekian bisa dipakai sarapan. Tapi kalau memang Anggi masih punya keinginan-keinginan yang lebih tanpa harus menyusahkan orang tuanya, harus minta lagi ke orang tuanya, ya uang ini yang diakali. Seperti itu kan. Ibu rasa di sini banyak kelonggaran ya. Dengan satu aspek ini Anggi sudah bisa banyak menyisihkan uang. Jadi bagaimana ini daftarnya bisa disepakati ya untuk dilakukan? Bisa Ibu. Bisa kan? Bisa. Bekal, iya. Kecuali tadi Anggi jurusan TKJ atau kecantikan, mungkin Ibu masih meragukan skillnya Anggi mau memasak. Ini tuh tulisannya aja 12 kuliner. Iya, malu dong dengan tulisan 12 kuliner tapi tidak bisa masak, itu kan aduh gimana gitu kan. Oke. Jadi karena ini sudah kita sepakati ya, Ibu mau kasih reward seandainya Anggi bisa berhasil menghemat uangnya. Ibu mau kasih reward dalam bentuk apa ya? Bagaimana kalau berkaitan dengan hobinya Anggi aja? Hobinya Anggi ini apa sih? Hobiku Ibu, saya suka membaca. Wow, oke. Hobi yang bagus. Membaca novel Ibu. Membaca novel, berarti ada dong novel yang lagi diincar nih. Ada Ibu. Oh ada, oke bagus. Kalau begitu nanti dikasih tahu saja judulnya sama Ibu. Apa itu judul novelnya? Tetapi Ibu akan memenuhi itu kalau ini terpenuhi apa yang sudah kita sepakati di sini ya. Harus bisa menyisihkan uang dan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang tidak begitu penting seperti nongkrong, terus berbelanja hal-hal yang hanya menjadi keinginan gitu kan. Itu kalau berhasil ya Ibu janji bakal kasih Anggi. Tapi bagaimana Ibu masalahnya ini juga temanku ajak nanti hari Jumat pergi nonton Ibu pergi ke rumah hantu di PGM. Nah gimana itu? Nah begini, kalau menurut Ibu ya, ini kan Anggi sudah bisa nih menyisihkan di sini. Kalau memang uangnya yang disisihkan di sini dari bekal yang sudah dilaksanakan ini bisa tersisihkan dan cukup, silakan pergi dengan temannya. Tapi kalau belum cukup, berarti Anggi tunggu sampai minggu depan. Ya, berarti usaha Anggi untuk buat sarapan ya harus lebih ditingkatkan lagi. Iya, yang tadinya mungkin bawa bekal hanya 3 hari, ya mungkin sepanjang sepekan itu Anggi bisa bikin bekalnya, bangun kan jam 5. Ya, udah mulai potong-potong sayur, udah mulai dadar-dadar telur di itu kan. Ibu yakin anak boga bukan cuma dadar telur, nggak tahu ini. Pasti ini stick ya, seperti yang kalau lagi praktek di sini. Usahanya Anggi di sini membawa bekal, iya supaya bisa menyimpan dana sebanyak ini. Lagian kan masuk di rumah hantu itu berapa sih yang di mall? Kalau hari biasa Ibu 25, tapi kalau weekend 35. Wow. Pasti lagi kan Ibu habis selesai masuk rumah hantu pasti kan jajan lagi, Ibu. betul sekali. Nah kalau begitu, ininya harus ditingkatkan lagi nih Ibu. Usahakan kita jangan sampai meminta lagi sama orang tua ya, apalagi jumlah yang diberikan orang tuanya Anggi ini sudah lumayan banyak loh. Untuk ukuran remaja seperti Anggi
Ya tinggal pintar-pintarnya kita lagi mengolah keuangan kita. Jangan sampai kita berpikir ini kan uang saya ini masih nih banyak nih, padahal kita di depan tidak tahu ada kebutuhan tak terduga apa. Misalnya tadi yang kayak Anggi bilang kan, kalau ban motor bocor tiba-tiba, terus biasanya juga itu tiba-tiba ada kedukaan, kita disuruh menyisihkan sedikit itu kan. Biasa anak OSIS itu keliling-keliling minta sumbangan. Terus itu lagi bukan tiba-tiba sih, biasanya ada teman yang ulang tahun. Nah kalau teman ulang tahun itu kan biasa para besti ya, apalagi cewek-cewek kayak Anggi itu biasa kasih surprise itu. Surprise itu butuh biaya loh, beli kuenya, beli kadonya gitu. Jadi banyak hal-hal yang tak terduga, jadi Anggi harus punya dana itu yang memang harus disimpan gitu, untuk biaya tak terduga, untuk keinginan Anggi, untuk refreshing Anggi, itu semua harus diperhitungkan. Jadi di sini sudah ini ya. Nah kalau ini berhasil, Ibu akan kasih yang tadi. Dan kalau ini tidak berhasil ya, dan sampai orang tuanya mengeluh, Anggi menjadi anak yang sangat-sangat konsumtif, seperti itu, berarti ada hukuman yang akan Anggi dapatkan. Hukuman yang pertama itu berarti orang tuanya pasti ngomel dong sama Anggi. Kalau sama Ibu Arini ya pasti Anggi akan mendapat konseling lagi dari Ibu, seperti itu. Nah karena ini sudah disepakati ya, Ibu akan memberikan Anggi lembar kerja peserta didik mengenai kegiatan kita yang sudah kita lakukan tadi. Silakan diisi. Nah, di sini buatlah sebuah rencana atau tindakan yang bisa dilakukan untuk mengatasi perilaku konsumtif. Ya, apa yang akan dilakukan sama Anggi untuk menghindari hal tersebut? Bisa dituliskan ya. Apa yang pertama? Tidak boleh begini, tidak membelanjakan uang secara ini. Oke Ibu. Oke, Ibu lihat dulu nomor kerjanya, menerima barang yang tidak terlalu butuhkan. Oke, bagus. Oke, selesai ini. Sebelum itu Ibu mau tanya Anggi sedikit ya. Apakah Anggi memahami dengan baik tujuan dari layanan yang diberikan? Iya Ibu. Oke. Terus, apakah Anggi memperoleh banyak pengetahuan dan informasi dari layanan yang Ibu berikan? Banyak sekali. Oke. Kalau Ibu boleh tahu pengetahuan apa itu? Pengetahuan untuk menahan diri untuk tidak boros. Iya. Bagus sekali. Kemudian, apakah Anggi meyakini diri akan lebih baik apabila bersikap sesuai dengan layanan yang Ibu berikan? Pasti dong. Oke, bagus. Apakah Anggi dapat menentukan sikap Anggi ke arah yang sesuai dengan keinginan setelah menerima layanan? Iya Ibu, diusahakan. Ya, diusahakan ya, pasti bisa ya. Pasti. Terus, apakah layanan yang Ibu berikan dapat mengubah perilaku Anggi menjadi lebih teratur dan bermakna? Pasti sekali itu Ibu. Pasti sekali. Oke, keteraturan yang bagaimana itu Anggi? Keteraturan untuk Ibu, mengatur keuangan kita Ibu. Betul, tepat sekali, Ibu suka. Terus Ibu mau tanya lagi, bagaimana penerimaan Ibu dengan Anggi dalam proses konseli ini? Apakah Ibu kurang memuaskan atau sangat memuaskan? Kalau menurutku sangat memuaskan Ibu, karena pembawaannya Ibu juga yang ceria. Oh iya, oke, makasih Anggi. Kemudian bagaimana, apakah Ibu bisa
atau enak diajak curhat? Bagaimana? Enak sekali Ibu. Oh, enak sekali. Karena Buset. sudah 3 kali masuk Oh sini. iya, sudah 3 kali dan alhamdulillah masalahnya selesai semua ya. Terus bagaimana kepercayaan Anggi terhadap ibu mengenai masalah-masalah yang sudah Anggi ungkapkan? Bagaimana? Sangat memuaskan Ibu, karena teman-temanku semua tidak tahu Oh. masalahku. Iya, bagus. Makasih ya Anggi. Kemudian bagaimana ketercapaian pemecahan masalah yang Anggi dapatkan sama ibu? Kalau yang sebelum-sebelumnya Ibu sangat memuaskan. Tapi kan ini baru lagi. Iya, masalah baru lagi. Jadi bagaimana? Jadi masih ya memuaskan. Oh iya, karena kita belum lihat ya setelah Iya, ini Anggi gimana sih. Terus bagaimana hasil pemecahan masalah yang sudah kita sepakati tadi? Apakah Anggi merasa puas dengan pemecahan masalah yang tadi? Puas Ibu. Puas, oke. Nah, ini ibu taruh sekarang tanggal 5 Oktober. Anggi boleh tanda tangan dulu. Ini tulis namanya ya, baru tanda tangan. Kemudian oke, ini lagi, satu kali lagi ya. Baik, masih selanjutnya ibu akan tetap memantau Anggi ya, bagaimana perubahannya Anggi setelah mendapat layanan konseling individual dengan ibu hari ini. Jadi Anggi tetap dalam pantauan ibu ya, ibu akan melihat bagaimana perubahannya. Kemudian untuk rencana tindak lanjut kita apabila Anggi sudah mengalami perubahan, berarti tindak lanjutnya kita ya tinggal mempertahankan ya. Tetapi kalau Anggi belum berubah, berarti kita kembali melaksanakan konseling lanjutan. Boleh seperti itu? Boleh Bu. Oke. Bagaimana kesannya Anggi selama mengikuti konseling individu sama ibu hari ini? Pasti senang sekali Ibu, karena pas saya masuk di ruangan ini pembawanya ibu yang ceria juga, jadi saya banyak belajar tuh harus kita untuk mengelola keuangan itu jangan sembarangan, kita harus pintar-pintar untuk sisip-sisipkan uang. Karena kalau namanya kan ibu, kalau kita banyak uang tuh pasti kita kayak berpikir uangku kan masih banyak, jadi saya mau beli ini tidak berpikir, pokoknya kalau mau mengeluarkan uang itu kita harus berpikir 2 kali. Apalagi zaman sekarang ini kan apa-apa serba mahal. Betul. Jadi kita harus pintar-pintarnya Bu, karena kalau kita tidak punya uang juga susahnya di kita. Karena itu bisa bikin stres kita juga kalau tidak punya uang Ibu. Betul saja sih. Oke, aduh Anggi bagus sekali ya. Ibu sangat senang karena apa yang ibu sampaikan dengan Anggi bisa menerimanya dengan baik dan merespon dengan baik. Semoga bisa dijalankan ya. Amin. Nah, karena kesan dan pesan sudah Anggi ungkapkan ke ibu, itu tandanya konseling kita berakhir. Ini adalah sesi terakhir. Jadi untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita tutup dengan doa. Doa ibu pimpin ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Anggi, bagaimana ini sudah? Oh iya, waktunya juga sudah cukup ya dengan kesepakatan kita di awal. Oke, baik. Terima kasih Anggi. Terima kasih Ibu. Iya, Terima kasih banyak. Oke. Waalaikumsalam.